استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه على ما نوى به شيخنا وصلفنا صالحون وإلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا إلى أرواح الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني الشيخ أبو يزيد البسطامي والشيخ أبو حميد محمد بن محمد الغزالي والشيخ رشد بن عبد الله البنيري والشيخ أشبل الأنوار البنيري والشيخ محمد زيني بن عبد الغني والشيخ أحمد زودي النور والشيخ محمد البنيري وخصوصا إلى أرواح الشيخ عبد الرحمن الصديق بن شيخ محمد عفيف البنيري وخصوصا إلى روح الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المالبري وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وخصوصا إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا أن الله غشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هدينه وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menyerjakan salat fardu subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian rutinitas setiap subuh Ahad yang seharusnya jadwal saat ini adalah imam kita Ustadz Subhan karena beliau berhalangan pergi untuk mengikuti MTQ di Dumai aman kada khilaf, maka kami diminta untuk menggantikan, tapi insya Allah tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap mengkaji ilmu-ilmu agama dan mudah-mudahan selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berkaikan salam juga tidak lupa kita haturkan buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menyambung pembahasan yang terakhir kita baca, masih meneruskan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga tercantum termaktub dalam hadis Muslim dari sahabat Nabi Umar ibn Khattab. Kita ulang sedikit. Suatu ketika, kata Umar ibn Khattab, ketika kami sedang duduk bersama baginda Rasulullah, zata yaumin, suatu hari, intala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki
Yang laki-laki ini bersengatan putih rambutnya, bersengatan bersih pakaiannya, la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Yang di antara kami, kata Umar bin Khattab, tidak ada satupun yang mengenal siapa laki-laki ini, dan kami pun tidak melihat laki-laki ini bekas perjalanan jauh. Kami tidak ada yang kenal, kami tidak nampak bekas perjalanan jauh, kata Umar bin Khattab. Lalu bingung kami, dikatakan orang dekat, kami tidak ada yang kenal. Dikatakan orang jauh, tapi bekas perjalanan jauh tidak ada di badannya. Terus kata Umar bin Khattab, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki ini duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya duduk di dekat Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Laki-laki ini duduknya itu lututnya bersampukan dengan lutut Nabi. Imbah itu tangannya diletakkannya di atas pahanya Nabi. Ini kan amun bahasa kita sudah kenal akrab, sudah besti. Amun orang itu hanyar kenal jauh, kenal hanyar baik kedua nih beparakan duduk. Tiba-tiba langsung ada tangan di atas paha kedua nih, berarti tanda laki-laki ini sudah kenal lama dengan Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan laki-laki itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Sayyiduna Muhammad, akhbirni 'anil Islam, khabarkan denganku, beritahu aku 'anil Islam, tentang apa itu Islam. Islam itu apa wahai Muhammad? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menjawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islam, yang namanya Islam, antashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan hanya saja Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Imbah itu bang, wa tuqimas shalah, yang namanya Islam itu mendirikan, mengerjakan salat. Sudah juga kita bahas di pembahasan sebelumnya. Yang selanjutnya wa tasuma Ramadan, yang namanya Islam engkau berpuasa di bulan suci Ramadan. Sudah juga kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang selanjutnya apa itu Islam? Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Sudah kita menunaikan zakat baru-baru tadi, tapi itu hanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu berjiwa fardu ain, siapapun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu sudah. Amun yang mempunyai kelebihan harta, ibu misalkan banyak diisi emas, dan emas itu kadang dipakai, emas simpanan, emas tabungan 2 kilo banyak dalam lemari di rumah. Misal, ini emas mahal buah, jangan tapi begalang emas banget wah ini, ujuk sana, ujuk sini, menguning tangan. Abang emas 2 kilo di tangan. Jangan tapi bakal lupa menjaga emas semayam berapa dah, hendak 4 juta aja habar dah. Jadi jaga-jaga baik, jangan sampai kita itu menarik perhatian orang yang kada baik lawan awak. Nauzubillah, ibu dirampok orang. Nauzubillah, ibu memancing orang yang memang kada suka lawan kita. Jadi amun kita ada diisi harta banyak yang sampai nisabnya, nisab itu sampai angkanya. Amun wah ini ujar Buya Yahya, harta kita sekisaran 90 juta rupiah, kisaran kurang lebih. Ya anggaplah kita genapkan 100 juta. Bapak ibu ada harta 100 juta di rekening kan misalkan, di bawah bantal kan misalkan.
100 juta sampai dan nisab berarti. Imbah itu bulan sampai haul. Haul itu apa? Haul itu 1 tahun. Duit sudah 100 juta ada. Imbah itu 1 tahun duit itu kada bergerak-gerak. Tapak 100 juta. Jika pangsuah ibu pakai, ibu belanjakan, imbah itu bolang, ada bolang duit, tak kumpul bolang 100 juta kada. Memang 100 juta itu kada bergerak-gerak duitnya. 100 juta diisi dari bulan puasa dahulu. Sampai bulan puasa ini 100 juta itu kada bergerak-gerak, maka wajib sudah dikeluarkan zakatnya. Zakat apa? Zakatul mal, zakat harta namanya. Jadi kita Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, jangan sampai kita melalaikan mengeluarkan zakat. Zakat wajib hukumnya. Bahkan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ada 2 perintah. Yang 2 perintah ini satu sama lain berkaitan keduanya. Kalau perintah yang satu dikerjakan, yang satunya tidak dikerjakan, maka keduanya tidak akan diterima oleh Allah. 2 perintah ini selalu berkaitan. Apa 2 perintah itu? Aqimus shalah wa atuz zakah. Maka ujar Imam Ibnu Abbas, lihat dalam Al-Quran, hampir setiap ada perintah salat, di belakangnya ada perintah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Hampir setiap perintah salat dibarengi dengan perintah zakat. Ujar Imam Ibnu Abbas, siapa yang hanya rajin melakukan salat tapi melalaikan mengeluarkan zakat, tidak menghiraukan zakatnya, maka salatnya tidak diterima oleh Allah. Itu ujar Imam Ibnu Abbas. Kebalikannya, siapa yang hanya memikirkan zakatnya, setiap zakat ia keluarkan, sampai nisab, sampai haul ia tunaikan, tapi tidak pernah mengerjakan sholat, maka zakatnya pun tidak diterima oleh Allah. 2 perintah ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Makanya jangan kita meremehkan zakat. Allah itu adil, baik. Allah itu adil, baik. Allah itu kamu zakat mal. Kadang meminta banyak lawan kita kada. Jaga pang 50% kada. Jaga pang 20% kada. Jaga pang 10% kada di zakat mal lah. Berapa zakat mal Allah minta? 2,5%. Amun dibandingkan lawan yang tak tinggal jauh banget. Berarti yang tak tinggal berapa? Berapa yang tertinggal? 75. Kali yang 75%. Di 2,5% berarti yang tertinggal berapa? 97,5 kurang lebih. Kada aja hitung duit. Amun Pak Ibu Ipian ada duit 100 juta sampai nisab kan? Duit itu memang kena pakai. Imbah itu sampai haul 1 tahun sudah. Berapa yang dikeluarkan amun duit 100 juta? Berapa juta? 2,5 juta atau 2,5 juta. Lihat Allah adilnya. Allah kadang minta 50%, Allah kadang minta 50 juta, Allah kadang minta 20 juta, Allah kadang minta 10 juta, Allah cuma minta 2,5 juta, 2,500,000. Itu jago yang Allah minta. Itu mungkin banyak orang kadang hendak keluarkan zakat. Oh my Ustaz, 2,5 juta Ustaz, banyaknya. Sudah kebanyakan. Seandainya Pak Bola Allah tuh minta 50%, itu masih wajar, masih seandainya Allah tuh minta 50% misalkan, itu masih wajar. Kenapa? Karena harta kita ini murni pemberian Allah. Kita harus
harus yakin Pak Ibu Ai, rezeki kita ini lancar, usaha lancar, dagangan lancar, toko lancar, pangkat tinggi, gaji ganal. Itu murni pemberian Allah, bukan kecerdasan, kepintaran usaha kita, bukan. Ini kita harus menanamkan tauhid di dalam hati dulu. Jangan merasa, oh usahaku ini lancar, aku yang hebat bisi taktik dagang. Oh daganganku ini hebat, tiap hari laku omsetnya puluhan juta. Aku nih pang yang pintar mengurus ini, Enggak ada. Oh pangkatku ini tinggi di kantor. Oh aku nih pintar pang aku nih, makanya pangkat ini dinaikkan. Oh enggak ada, itu murni pemberian Allah. Makanya Pak Ibu-ibanya kadang gawian sama, tapi pendapatan beda. Sama pokoknya yang dijual itu, berhigaan pulang pokoknya, usahanya sama, yang dijual sama, tapi yang tetangga yang dua ini pasti beda rezekinya. Beda, ada mungkin sama. Toko baju, toko sembako, berhigaan, berhigaan. Sama yang dijual, sama harganya. Bahkan beras sekampet 20 kilo 300, yang sini 300. Sini berjual sabun 1000, sini 1000, sama harga sama, yang dijual sama, tapi tetap rezekinya beda-beda. Kenapa? Karena memang rezeki itu murni pemberian Allah, bukan usaha dari kita. Jadi jangan merasa kita yang pintar, kita yang hebat, kita yang bisi taktik, karena itu murni pemberian Allah. Itu harus yakin dalam hati. Ampun kita merasa, oh ini kebisaanku Pak, ini usahaku Pak, ini kehebatan taktikku Pak. Oh gitu tuh yang kulir banget ngeluarkan duit. Apalagi berzakat, kulir banget. Kadang orang pun berzakat 2,5 juta masih oke lah. Terkadang yang kada habis dipikirnya Bu Ai, orang tuh diisi duit 1 M sampai haul nisab jelas saya dah. Amun 1 M diisi duit berapa zakatnya? Berapa? 25 juta. Kadang ada yang berpikir sempit, berpikir itu kada pintar. Ustaz, aku ini Ustaz diisi duit 1 M. Alhamdulillah. Berapa zakat Ustaz? Zakat piang Pak Haji ai 25 juta. Tadiam. Ustaz banyak nyari 25 juta. Dapat seigi emek Ustaz ai. Jago Pak Haji, anak adang dengarkan aku. Pian jangan dipandang yang 25 jutanya, jangan dipandang yang dikeluarkan, tapi pian pandang yang tak tinggalnya. Pian diisi duit 1 M, keluarkan 25 juta, berapa sisanya berapa sisanya Pak Haji? 975 juta, itu tersisanya. Jaga pian tuh kakak emek, sorongnya gini kan, pian tuh karek. Kadang baik kita ini melihat yang dikeluarkan, kadang melihat yang tak tinggal, padahal yang tak tinggal jauh lebih banyak. Kan tidak apa-apanya, hujung kukunya benar yang dikeluarkan 25 juta tak? Ya Allah. Ya, yang dikeluarkan itu bukan duit kita sebenarnya. Kadang kita ini ngalihnya tuh kita merasa ampun, kita itu yang ngalih. Ini usaha kita, ini usahaku, ini ampunku, lalu zakat itu kan nak keluarkan lagi kali ubatnya ngalih. Jago kami di Kalimantan, jago kami, amun harta tuh hendak berberkah, amun harta tuh hendak berberkah. Kita sedekahkan 2,5% setiap pendapatan kita. Ini bukan zakat, tapi sedekah. Tapi sedekahnya dihitung 2,5%. Pian misalkan dapat gaji sebulan 3 juta misalnya, ini kan dihitung zakat nih, tapi hitung sedekah, cuma hitung sedekahnya itu hitung 2,5%.
amun usahamu, amun rezekimu hendak lancar aja guru kami. 1 juta deh, 2,5% dari 1 juta berapa? Berapa? 25.000. Berarti amun gaji pian 3 juta, berapa yang dikeluarkan? 75. Ini bukan zakat lah. Ini bukan zakat, cuma sedekah. Cuma sedekahnya itu mengumpati zakat. Seakan-akan kita mengumpati zakat. Jadi amun pian dapat duit 3 juta sebulan, keluarkan paling kadang sedekah ini paling kadang lah 75.000. Aku ganapan 100, oh bagus lagi 100.000. Itu hendak berkah duit, berkah. Dapat pian duit 100.000, berapa bersedekahnya? Berapa? 2.500. Coba praktekkan, boy. Praktekkan. Dapat duit 1 juta nih. Ibu dapat mingguan 1 juta. Sedekahkan Bu Ai 25.000. Pian usaha dagang lah, usaha berjualan lah, dapat sehari alhamdulillah 500.000 sehari nih, 500.000. Berarti berapa ibu bersedekah? Berapa? 12.500. Itu paling kurang. Praktekkan. Orang jual tanah jual rumah, Bang. Apanya? Hasil orang jual tanah jual rumah. Nah, Ustaz, ini jago kami. Amun bertajak, apa yang bertajak? Papan pemberitahuan dijual rumah sekian ratus juta, sekian M, sampai setahun sudah bertajak. Sampai setahun bertajak, lebih setahun laku. Nah, itu hanya wajib dikeluarkan. Tapi amun belum sampai setahun bertajak, nah itu kada wajib dikeluarkan. Jago kami jangan makale. Hendak sampai setahun, cabut pajaknya. Itu makal, jangan gitu, malah jangan gitu. Pian alhamdulillah diberi rezeki luas, alhamdulillah sudah, jangan pulang makali. Bisi duit 100 juta, perlu mengeluarkan zakat, diambillah sebagian, nukarkan kursi lah, nukar emas lah, segala macam. Jangan, itu makali ngarannya. Itu makali ngarannya, jangan. Jago kami. Kita nih misalkan ada orang memberi zakat. Ini zakat harta, misalkan di lingkungan kita, di antara kita ada yang zakat harta, amin. Berarti zakat harta itu sugih dah berarti. Ada misalkan orang manjur kita. Ini misal aja orang manjur ulun. Usaha bibi, ini ulun tolong terima akan ulun ada, alhamdulillah tahun ini kawak mengeluarkan zakat harta. Terimakan Ustaz lah di hati. Mudahan kaina aku pulang yang berzakat. Jangan terbalik. Mudahan tahun ini aku nerima pulang. Berarti kita ini kategori kita setahun ini tetap miskin. Ini salah nih omsetnya kan ya. Ini omset. Jadi pikiran kita tuh harus husnuzon lawan Allah dulu. Masalah apa rezeki dibukakan tuh urusan Allahnya, husnuzon lawan Allah. Sahabibi ini ulun menunjuki pian zakat harta dalam hati, mudahan tahun ini aku pulang yang berzakat nang kaya pian Pak Haji Ai. Mudahan tahun ini aku pulang berzakat nang kaya pian Mak Haji Ai. Itu di hati, berarti amun kita berzakat sugih kada? Sugih. Jangan, ya Allah. Tapi jangan pulang nolak lah. Aku nolak, padahal aku nerima zakat. Misal kita ini memang misalkan kita ini kategori orang yang salah satu dari 8 asnaf. Miskin kah, fakir kah, apakah? Sabilillah kah, apakah? Yang berhutang kah, apakah misalkan? Yang jelas salah satu dari 8 asnaf. Jangan pulang, kita kena nerima. Biar di antara kita ada yang diunjuki zakat fitrah misalkan. Ada yang diunjuki zakat fitrah. Bu, ini zakat fitrah kami. Pak, ini zakat fitrah kami. Tolong terimakan. Terima. Tapi dalam hati mudahan tahun ini aku kada diunjuki zakat fitrah lagi. Itu di hati. Kenapa Ustaz? Berarti kita
kita ini tahun dudi sudah sugih. Kamu sudah sugih, jangan lagi juga zakat fitrah. Kita pulang yang berzakatnya. Nah, amun ibarat kata tuh mental, jangan mental orang susah. Mental jangan mental orang miskin. Selalu hendak tangan di bawah, jangan. Amun ikat tangan di atas, ya mulia. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi amun kita selalu diberi, ya alhamdulillah amun diberi, tapi usahakan niat kita pulang yang memberi suatu saat. Jangan ada nada tangan terus. Minta pak. Itu nada tangan karena amunikan kita yang memberi, yang memberi itu kita. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Ya Allah. Jadi sekali lagi, amun hendak berkah jagur kami, amun hendak berkah, usahakan setiap pendapatan penghasilan kita keluarkan sedekahnya paling kurang 2,5%. Itu paling kurang. Amal lebih, alhamdulillah. Pendapatan 1 juta 25.000, gaji 2 juta 50.000, gaji 3 juta 75.000. Kalikan lagi, gaji 4 juta 100.000. Kalikan lagi, sedekahkan. Itu kan zakat, lain zakat nisab belum sampai. Cuma sedekah kita mirip dengan zakat. Jadi seakan-akan di dalam harta kita itu ada 2,5% hak orang lain, tapi belum kategori wajib lagi. Namun wajib itu kan sampai nisabnya kita. Tapi setiap pendapatan penghasilan kita usahakan 2,5% kita unjuk ke orang lain. Kemanakah? Masjid kah? Fakir miskin kah? Yang meminta-minta, yang bujur kada mampu kah? Kita memberi itu Pak Ibu juga bujur nang kada mampu. Amun ulun pribadi kadang kan timbilan ini tahu aja Pak Ibu ya. Timbilan ini tahu aja makan di pasar tuh kok nyamun makan setengah jam tuh paling ada 3-4 yang masuk. Bagus lah memberi, bagus dengan memberi, cuma lihat dulu yang minta tuh siapa. Ulun pribadi lah, asal aja pian kita punya pendirian masing-masing. Ulun tuh lebih suka belanja dengan orang yang suci dagangannya. Kadang ada yang uang berdagang tuh sudah berdagang keliling. Ya Allah, tuh habang sudah tadi dilihat dagangannya kada laku, daripada ulun menunjuk lawan orang yang minta-minta tapi uangnya sehat masih sigar masih. Ulun lebih baik menukari dagangan orang yang sunyi tadi, menukari dagangan orang yang sudah tua tadi, karena kada laku-laku, daripada ulun memberi duit lawan orang yang minta-minta tapi badannya masih sehat. Itu pendapat ulun. Pendapat pian bapak ibu terserah aja, karena itu lebih kasihan. Baik, amun orang berdagang tuh ada usahanya, ada usaha. Kadang orang jualan bersepeda keliling, kadang ada amun di daerah kita nih, kadang orang datang ke rumah Ustadz ya, Pak tolong Pak tukarikan sapu ulun. Ada yang menjual sapu aja, datang ngatok rumah ke rumah, berapa? 5.000 dah. Tapi nya ada usaha, apa usahanya? Nama sapu lidi. Tahu pian suaka didatangi orang, ulun karep didatangi di rumah gunung deh, suka jadi itu Pak jangan anu kara sapu, dulu sapu banyak, sapu lidi berapa 5.000 ulun tuh kari, walaupun kadang kita pakai juga, tapi ada usahanya apa? Mengaruk sapu lidi, ada usaha daripada tapi orangnya sehat masih. Amun orangnya memang kada sehat lagi ya kita maklumi lah. Ini orangnya masih sehat, sigar masih. Usaha aja minta aja. Usaha keliling. Ya Allah. Kita pikirkan Pak. Kita orang usaha tuh kita hargai. Banyak ke usaha jangan kita remehkan. Kalau di usahamu ini jangan diremehkan. Yang penting punya ada usaha. Rezekinya urusan Allah aja lagi. Jadi pian boy amun ada kadang yang ngatok
rumah menjual panyaka. Hakonya keliling, dan itu harganya memang standar Mas. Tenang menghantam harga kada. Jaga bang menghantam yang seharusnya harga 5.000 jualnya 20.000, itu kan menghantam harga ngarannya. Amun harganya standar tuh kari aja. Sian kita. Itu rukun Islam yang ke-4. Yang kelima, sedikit lagi. Yang kelima, rukun Islamnya wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kita selesaikan. Wa tahijjal baita, engkau berhaji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk melakukan haji. Pian, ini kan para musim haji sudah. Pian Pak Ayu, jangan meremehkan haji, jangan meentengkan haji. Kenapa Ustaz orang meremehkan haji? Ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Ini ancaman dari Nabi. Man malaka zadan, siapa yang memiliki ongkos. Ini ongkos dah ada nih, duit di tabungan, di rekening ratusan juta, ongkosnya sudah ada, pokoknya mampu secara ongkos. Warahilatan, ada pulang kendaraan, tuballighuhu ila baitillah, yang menyampaikan sampai ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Ongkos ada, kendaraan ada. Lain ongkos ada tapi kendaraan kandidat itu kada mampu. Atau kendaraan banyak, ongkos kandidat itu kada mampu juga. Nih ongkosnya ada, bukan ongkos kita keluar aja, jangan. Ongkos yang kita tinggalin pun harus ada. Kita bisi bini, kita bisi anak, kita bisi tanggungan. Anak tuh wajib ditinggali. Aku santai ada ya ongkos, tapi cukup ke sana aja. Anak ada yang lagi aku ninggali. Oh itu kan wajib, belum berarti. Jangan sampai kita pulang anak kelaparan di rumah. Anak ada beres lagi di rumah, itu kan mampu lagi pian. Ini mampu di sini, duit memang sudah cukup, ongkos memang sudah ada. Warahilatan, ada tunggangan pulang yang menyampaikan ke Baitullah. Walam yahujja, akan tetapi ini kan hendak berhaji. Berhaji itu kan hendak. Apa ujar ancaman dari Nabi? Fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, maka tidaklah ia meninggal kecuali meninggal dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Ini ancaman bagi kita. Siapa yang banyak duit datang haji dulu. Masalah berangkat atau kada berangkat, umur sampai atau belum, itu bukan urusan kita. Wajibnya kita nyetor dulu. Kalau kada nyetornya pada berangkat. Aku usahanya kalau nyetor, amun ada panggilan Allah, ada ikan. Kada mau nyetor lah. Jangan mengharap panggilan Allah, mulai disetor dulu. Setorkan dulu. Ustaz, kan wah ini Ustaz kan haji lawas Ustaz. 20 tahun, hampir 30 tahun aku umroh haji Ustaz. Umroh itu dapat menggugurkan kewajiban. Kada umroh kada hingkat menggugurkan kewajiban haji. Karena yang wajib itu haji, bukan umroh. Apa bedanya haji dengan umroh? Wukuf tidak di umroh. Pian namun suatu umroh adalah wukuf dada. Pian ambil miqat, imba itu tawaf, imba itu sa'i, imba itu tahallul, selesai. Tidak ada lagi wukuf. Namun haji banyak pengerjaannya. Banyak itu ada di bab haji. Yang jelas umroh ada hingkat menggugurkan kewajiban haji. Ada yang bertakon, Ustaz, aku nih Ustaz ada duit alhamdulillah 100 juta. Imbah itu bang, aku nih Ustaz ada 2 pilihan. Pilihan apa? Amun aku nih umroh Ustaz wah ini, aku nyetor haji kayaknya kan hingkat lagi. Imbah itu bang, atau aku nih nyetor haji tapi umroh tadi hingkat wah ini. Diulun setorkan haji dulu. Berapa nyetor haji wah ini? 25, masih 25 lah.
Ya 25 lah misalkan. Setorkan dulu haji, umroh biar tunda dulu. Itu pendapat ulun. Namun ada pendapat yang lain yang ada sependapat sama ulun itu terserah aja. Yang jelas pendapat ulun, dan ulun mengambil pendapat guru kami juga di Kalimantan, karena umroh itu beliau kadang menggugurkan kewajiban. Jadi amun ada 200 juta pian umroh, wah ini 30 juta umroh misalkan, haji bisa kedingkat daftar lagi. Atau yang kedua, daftar haji umroh kedingkat, wah ini entah tahun depan kayaknya ikat ngumpulkan duit pulang. Jadi kayak apa? Amun ulun berpendapat setorkan dulu haji 25 juta, duit kemana umroh takung pulang. Kenapa Ustaz? Karena nyetorkan haji termasuk menggugurkan sudah kewajiban. Pian nyetorkan haji tahun ini 2024, berangkatnya misalkan tahun 2050, misal tahun 2040 pian innalillahi wa inna ilaihi raji'un meninggal, apa? Insya Allah pian sudah dihitung haji oleh Allah. Kenapa? Sudah ada usaha hendak berangkat haji. Apa usahanya? Nyetorkan dulu ke Kemenak Kementerian Agama, sudah disetorkan duitnya. Itu salah satu tanda usaha pian hendak berangkat haji. Tapi apalah daya, umur kada sampai, panggilan belum sampai, jadwalnya belum sampai. Karena kedingkat kita berangkat, dan tawahnya langsung berangkat kedingkat. Kecuali yang 300 juta lebih Tuhan. Gitu lain kelas kita. Amun kelas orang BCMM ya, amun kelas kita yang ratusan juta ini hanya lain kelas kita gitu. Pian sudah nyetorkan dah, insya Allah walaupun pian meninggal belum sawat pulang, insya Allah pian sudah dihitung berangkat haji oleh Allah pahalanya. Tapi nyetor dulu, jangan kata nyetor. Jadi kayak itu pendapat Allah bola. Amun ada yang bertakon, Ustaz, milih berangkat haji kah, nyetor haji kah, atau berangkat umroh, kata nyetor haji kada? Pendapat Allah, setorkan haji dulu, umroh kita bahasa pulang. Daripada pian umroh tapi haji kada mendaftar, itu pendapat Allah. Ada pendapat yang lain, hargai terserahnya, pendapat beda boleh, terserahnya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas sedikit tentang haji lagi. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidaklah kita beranjak dari majelis ini kecuali dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah.